Hey little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela binti Aroma. Saya Fatimah Zahra. Saya Safinatun Najah. Saya Sofalali Pinakil. Saya Arfiatul Rahmah. Saya Farania Hayatul Nufus. Kami dari kelas 11 MIPA 2 sama Anda Satu Tulap akan melakukan praktikum pengawetan pada sperma dan ovarium. Jadi sebelum kita lanjut ke praktikumnya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi itu sendiri. Jadi sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan dan betina yang makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Berikutnya melalui fertilasi. Nah, sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Sistem reproduksi pada pria yaitu memiliki struktur bagian dalam, testis, epididymis, kelenjar kelamin, saluran ejakulasi, dan uretra. Sedangkan struktur bagian luarnya adalah skrotum, penis, glans penis, dan prepudium. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita. Oke, pada sistem reproduksi wanita yaitu sistem reproduksi wanita bagian luar ada mons pubis atau bukit Venus, 2 ada labium mayora dan labium minora, 3 ada klitoris, 4 ada hymen atau selaput darah. Bagian dalamnya yaitu terdapat ovarium, fimbrae, oviduk, uterus, cervix, vagina. Jadi tadi adalah beberapa penjelasan tentang sistem reproduksi. Langsung aja kita ke. Nah, di sini sudah tersedia preparat awetan sama mikroskop. Yang langkah pertama kita ambil preparat awetan sperma, lalu kita taruh di meja preparat. Kita atur. Setelah dihidupkan, atur dulu keseimbangannya. Lalu kita lihat. Jadi ini adalah hasil praktikum dari spermatozoa, di mana kita lihat terdapat jelas kepala dan ekor. Dapat kita lihat bentuk dari sperma pada gambar ini. Yang di sebelah kanan terdapat sperma yang tidak normal dan beberapa juga yang normal. Ada beberapa kondisi yang terangkai dengan ketidaknormalan kondisi sperma seperti aspermia, yaitu kondisi sperma yang tidak ditemukan sama sekali di dalam air mani, dan astenospermia, yaitu jumlah sperma yang mampu bergerak hanya sekitar 40% dari keseluruhan isi sperma. Dan yang ketiga, teratozospermia, yaitu lebih dari 40% sel sperma bentuknya tidak normal. Sperma yang normal memiliki bentuk kepala yang oval dan ekor yang panjang. Bentuknya yang tidak sama dengan sperma normal tersebut dianggap sebagai sperma yang tidak normal. Sperma yang terbentuk tidak normal akan mempengaruhi geraknya dan pergerakannya menjadi kurang baik. Dan yang keempat, oligostenospermia, yaitu pergerakan sperma dianggap kurang baik dan jumlahnya tidak lebih dari batas normal. Dan yang terakhir, mycosospermia, yaitu ditemukannya sperma yang tidak hidup. Selanjutnya kita akan meneliti dari awetan ovarium. Langkah pertama, taruh awetan ovarium di meja preparat. Setelah itu kita hidupkan lampunya. Setelah itu atur keseimbangan preparat.
Lalu setelah itu kita amati. Ini adalah hasil dari praktikum ovarium. Di sini terdapat kelenjar uteri dan endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Di samping itu, endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Endometrium terbentuk dari jaringan-jaringan yang terangkai dari lapisan dinding rahim, dari lapisan terluar hingga terdalam. Endometrium juga bisa mengalami kelainan yang dapat menyebabkan kondisi lebih serius seperti endometriosis, hiperplasia, hingga kanker. Sekian praktikum reproduksi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.